Tuhan, kenapa dia takut? Karena datang sebagai anak tunggal Bapa. Rohnya datang sebagai anak atau rohnya tetap roh Tuhan? Rohnya tetap roh Tuhan. Nah, terus kenapa dia takut? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ketika Yesus merasa kemudian dirinya terancam dibunuh, di dalam kitab saudara diterangkan dalam Yohanes 11 nomor 53, ketika orang-orang pembencinya yang memusuhinya berkongkol-kongkol untuk membunuh Yesus, maka Yesus menghindar dari mereka. Yesus melarikan diri, Yesus menghindari gerakan-gerakan Yahudi yang ingin membunuh dia. Lalu dia berdoa kepada Tuhannya, Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendak-Mu yang berlaku. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga keringatnya peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Katanya rohnya Tuhan. Memang tubuhnya manusia, tapi rohnya Tuhan. Kok ada Tuhan ketakutan pada malaikat? Bang, gini bang, Ya. Tuhan Yesus itu kalau di agama kita Muslim itu dipanggil apa bang? Di Muslim gitu, Yesus. Terjadi bang. Iya. Lagi. Ada dua. Dia bisa jadi Dajjal, iblis. Bisa jadi dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau di Kristen yaitu Jesus Christ, Yesus Kristus. Kalau di Muslim Nabi Isa salam ya bang. Isa Ya, al-Masih. kita nih bang di dunia, ya mungkin kita di dunia ini mungkin salah tafsir gitu bang. Salah tafsir. Enggak salah tafsir bang. Kalau di Al-Quran jelas Nabi Isa alaihissalam memang diajarkan kepada kami. Nabi Isa itu diberi kekuatan oleh Allah. Memang betul. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Di situ diterangkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Nabi Isa alaihissalam wa ataina Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Nabi Isa alaihissalam itu diperlengkapi dengan diberi kekuatan, yaitu Roh Kudus. Al-Quran menjelaskan itu. Nah, di dalam Bible Yesus juga diberi kekuatan. Berarti dia dan Nabi Isa adalah pribadi yang sama pada tataran ini, dan dia bukan Tuhan. Oh, berarti agama Islam itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya gitu ya. Mengajarkan, mengembalikan ajaran yang sudah dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang ada zaman sekarang. Kesempurnaan Islam adalah mampu meluruskan ajaran para nabi yang dibelokkan oleh pengikut iblis. Gitu bang. Oh, berarti agama yang menganut orang Kristen itu berarti salah ya bang, salah ya. Yesus sendiri tidak mengenal Kristen. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius 23 nomor 15, orang Kristen itu dikatakan oleh Yesus sebagai orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Begini bang, memang Tuhan Yesus itu bukan mengajarkan agama Kristen, tapi orang Kristen itu mengikut dia punya perbuatan, mengikut dia punya tingkah laku, bukan agamanya bang. Yesus Mengikut pernah dia makan punya babi. Perbuatan. Yesus pernah makan babi. Ya itu dulu waktu zaman cuma punya jam-jam itulah bang. Kalau Katanya bang, tadi itu mengikuti jadi makan Yesus. semua. Katanya tadi mengikuti Yesus. Tapi bang, saya punya teman orang Muslim, tapi dia makan babi bang. Kenapa? Ya, berarti dia melanggar. Nah, itu bang. Makanya kita jangan terlalu ini sama makanan itu. Lu. Teman saya sih Itu melanggar.
Berarti melanggar sama seperti Anda melanggar. Bukan berarti teman Anda itu menjadi rujukan kebenaran. Apakah teman Anda itu nabi? Saya kadang saya bilang begini, oi, Tovan, Ah, nggak boleh. Tapi saya kepingin enak. Gitu bang dia. itu melanggar berarti. Bukan itu sebuah kebenaran. Makanya sama-sama kita bang. Nggak bisa dong. Kok sama-sama pula? Untuk menakar perbuatan oknum dengan hukum agama itu nggak bisa. Anda aja, teman Anda aja. Islam kami melarang. EGP, mau dia Islam ke, mau apa ke. Kalau dia sudah melanggar hukum, maka itu tidak ada mak kecuali mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas itu dalam Islam. Baik, ini saya ingin bertanya lagi nih bang. Kenapa Pertanyaan abang kedua. Kalau mulai seharusnya tuh lain agama Islam tentang Islam gitulah bang. Jangan larinya Ini kajian agama Islam. Nabi Isa alaihissalam diberi kekuatan oleh Allah. Wa ataina Isa bin Maryam bayinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Nabi Isa alaihissalam diberi kekuatan, diperlengkapi dengan kekuatan, yaitu ada Roh Kudus. Allah katakan itu. Di dalam Bible pun dikatakan Lukas 22 nomor 43-44. Roh Kudus datang memberi kekuatan kepada Yesus. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah ketika Nabi Isa diberi kekuatan, Yesus diberi kekuatan. Kenapa orang Kristen justru menyembah orang yang diberi kekuatan oleh malaikat? Ya bang, ini bang. Kita itu salah tafsir semua bang, salah tafsir. Tafsir Anda yang salah sembah, bukan salah tafsir. Anda salah sembah. Bang. Kita Orang yang diberi kekuatan oleh malaikat, kenapa Anda sembah? Sudah tercantum semua di Alkitab bang. Tercantum apa? Memang yang Anda maksud, Alkitab itu apa? Firman Tuhan gitu maksudnya? Alkitab itu perbuatan Yesus atau para Ya bukan nabi firman yang dulu. Tuhan, cuman catatan-catatan yang dikarang tercantum oleh orang-orang yang melakukan penelitian. Menuliskan perbuatan Tuhan Yesus Enggak ada urusan. pada waktu itu. Enggak ada urusan. Bukan Kesalahannya adalah kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Kenapa Anda jadikan sebagai rujukan? Coba. Ya itu bukan kita, itu kita salah tafsir. Bukan salah tafsir Anda ini. Anda salah sembah. Bukan lah bang, kenapa sih salah sembah? Salah sembah kok. Cuma manusia Makhluk yang diberi kekuatan. Ini salah tafsir. Sembahnya juga ya udah benar gitu bang. Bagaimana Anda mengatakan Anda sudah benar menyembah makhluk yang lemah? Bukankah yang harus disembah itu adalah yang maha kuat? Oke bang, saya Oke, thank you. permisi dulu satu. Saya Iya, minta makasih. penjelasan dari abang aja. Silakan. Ya. Oke, teman-teman Kristen yang lain silakan ajukan permintaan kita diskusi. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu itu bukan berarti saya untuk mengajak saudara-saudara untuk keliru atau sesat di dalam berpikir, tetapi meluruskan pola pikir yang sehat, gitu. Memberikan pemahaman yang lurus, menjelaskan sesuatu sesuai kaidah logika dan kitab yang kita anggap suci, kan gitu. Nah, nih Anda sudah mendengarkan tadi saya menjelaskan. Yesus diberi kekuatan. Apakah layak disembah makhluk yang diberi kekuatan ini? Menurut akal sehat Anda, silakan. Kalau masih ada. Oke. Saya jawab ya. Tapi kamu jangan kabur lagi. Kamu malu loh. Setiap debat. Jangan bikin gerakan tambahan. Selama Anda masih Kristen, Anda tidak akan pernah bisa mempermalukan saya. Kemarin kita kamu nih saya kita. Tinggal setekan tombol, pik, langsung turun. Kalau Anda longor. Makin kelihatan. Anda longor. Kalau malah Selama Anda masih Kristen, Anda tidak akan pernah bisa permalukan saya. Apa yang bisa Anda gunakan untuk mempermalukan saya? Anda nggak kuat loh otak saya. Nah ini coba kita uji nih. Jangan Bagaimana saya turunkan. Kalau otak Anda masih seperti otak monyet, saya turunkan.
Otakmu yang nggak nyampe. Nah, sekarang Anda jelaskan kepada saya, bagaimana Anda menyembah makhluk yang diberi kekuatan oleh malaikat? Silakan. Saya jawab ya. Ah. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia kan berstatus sebagai anak tunggal Bapa. Apa itu? Saya mengatakan bagaimana Anda bisa menuhankan makhluk yang lemah, Saya jawab. yang butuh kekuatan, yang Saya diberi jawab. kekuatan. Bagaimana Karena ceritanya? Bagaimana logika Anda bisa nerima? Oke. Pelan, slow. Saya tahu kamu nggak akan menang lawan saya, nggak bakal bisa kuat lawan saya. Bagaimana saya bisa menang melawan orang gila? Gila, pasti kok menyembah makhluk yang lemah itu gila namanya. Menyembah makhluk lemah dan menganggapnya Oke. Tuhan itu adalah sebuah kegilaan. Pelan. Makanya teman-teman ya, kalau mau belajar Kristen jangan sama dia sama saya. Oke, baik-baik. Oke, saya jelaskan ya. Silakan. Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia bukan datang sebagai Tuhan. Nah, sudah berarti dia bukan Tuhan. Dia tidak datang sebagai Tuhan, dia datang sebagai Dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Jujur. Dia datang bukan sebagai Tuhan. Berarti bukan Tuhan kan? Itulah salah pikirmu. Kalau dia datang bukan sebagai Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Dia datang bukan sebagai Tuhan. Ya. Berarti dia bukan Tuhan. Oke, kubalikin sama kamu. Cuma kau datang sebagai Agus. Bagaimana ceritanya? Kau siapa? Saya. Kau bisa jawab kau. Kau Bapak sebagai Agus. Itu cuma ganti nama. Kau Bapak sebagai Dimas. Kau siapa? Itu ganti nama berarti. Sedangkan Tuhan dengan Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan manusia. Yesus manusia. Bukan ganti nama doang. Tetapi memang berubah wujud. Berubah dimensi. Berubah karakter. Berubah kuasa. Berubah entitas. Semuanya berubah. Makanya jangan heran. Kalau dia datang dalam daging, otomatis dia bersikap seperti anak. Nah, berarti pada saat dia datang sebagai daging, berarti dia bukan Tuhan kan? Rohnya tetap roh Tuhan. Kenapa dia takut kalau begitu? Oke, karena dia mencontohkan sebagai... Kenapa kau takut dijawab? Kau cuma mau ketawa sama ngakak karuan. Jawab. Kenapa dia harus takut kalau rohnya adalah roh Tuhan? Kenapa dia harus takut? Sebagai anak tunggal Bapa. Kalau sebagai anak tunggal Bapa, kenapa dia harus takut? Dia telah mengosongkan dirinya. Iya, kenapa Tuhan mengosongkan diri? Loh, karena memang ada maksudnya. Iya, berarti Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Kagak, rohnya tetap Tuhan. Lelah. Kalau dia Tuhan, kenapa dia takut? Kenapa dia takut? Ya, karena dia datang sebagai anak tunggal Bapa, mengosongkan diri. Rohnya berubah enggak? Rohnya tetap roh Tuhan. Nah, terus kenapa dia takut? Karena datang sebagai anak tunggal Bapa. Rohnya datang sebagai anak atau rohnya tetap roh Tuhan? Rohnya tetap roh Tuhan. Nah, terus kenapa dia takut? Tubuhnya itu daging anak manusia. Kenapa dia harus takut kalau rohnya tetap roh Tuhan? Dia harus meneladani kalau orang... Kenapa harus? Kalau ada masalah... Kenapa harus? Siapa yang bilang harus? Kenapa dia harus takut kalau dia Tuhan? Rohnya dia Tuhan, kenapa dia takut? Justru karena itu dia harusnya berani. Dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Kalau datang sebagai anak tunggal, anak kedua, anak ketiga, kenapa dia harus takut, Tuyul? Karena dia mengosongkan dirinya, mengambil hukum manusia. Kenapa ada Tuhan mengosongkan dirinya sebagai Tuhan? Memang dia mau seperti itu, supaya bisa senang dengan kita. Kata siapa dia mau berhenti menjadi Tuhan? Nah, coba Immanuel, tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya Tuhan pingin berubah menjadi bukan Tuhan? Silakan. Yohanes 1 katakan, dan diam di antara kita. Apa yang diam di antara kita? Baca ayatnya. Apa yang diam di antara kita apa? Apa yang diam di antara kita apa? Jangan kabur. Yang diam di antara kita apa? Saya bertanya, saya nggak kabur. Apa yang diam di antara kita? Apa yang diam di antara kita, Tuhan atau daging? Dagingnya ada di dunia ini. Iya, terbatas. Loh, kok rohnya tidak terbatas, kenapa dia takut? Karena dia datang dalam daging. Tapi katanya tidak terbatas. Itu rohnya. Iya, tadi tidak terbatas, tapi kenapa takut? Itu rohnya.
Iya, katanya rohnya. Kan dia datang sebagai dalam rupa manusia. Katanya tadi tidak terbatas, Bang. Itu rohnya. Lah, Tapi rohnya dagingnya terbatas. kenapa rohnya takut? Tidak rohnya takut, dagingnya. Bisa nggak daging takut tanpa roh? Loh, itu kan bicara daging sudah jadi anak tunggal. Bisa Datang nggak dalam rupa daging manusia. takut tanpa roh? Loh, datang dalam rupa manusia. Iya. Makanya apa Bisa yang nggak datang? daging takut tanpa Iya. roh? Anda Oke. pernah lihat mayat lari karena takut? Oh, bukan itu, salah kamu. Iya. Salah, Nah, salah. sekarang kenapa dia takut kalau rohnya roh Tuhan? Oke Terjemahan lagi. Terjemahan Oke apa? lagi. Oke Terjemahan lagi. Terjemahan apa? Terjemahan apa? Terjemahan ayat itu apa? Terjemahan apa? Itu dia satu terjemahan mana? Ayat mana? Di dalam kitabmu Bukan. dikatakan di Lukas 22 data nomor Oke. 43 44. Kau baca. 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 Itu yang baca. Lukas berapa? Baru mau belajar sombong. Cuman modal congor otak nggak ada. Itu, Pak. Aduh, Aku bertanya Lukas berapa? saya suka sekali. Kenapa kau baru tanya Lukas berapa? Berarti kau nggak tahu. Loh, saya kasih tahu sama kamu ya. Itu Lukas berapa? Semua harus Lukas berapa? dengar baik-baik. Enggak semua. Itu Lukas berapa? Saya tahu. Itu Lukas Saya hafal berapa? ayat itu. Tetapi Itu saya- Lukas berapa? Baik. Saya tahu semua cerita. Saya tahu semua cerita. Buat apa kamu? Saya persilakan Anda buka Lukas berapa? Betulnya, Ya. minim ilmunya. Wacut. Ayo udah lanjut. Lanjut silakan. Teman-teman. Takut Silakan. dia sama saya. Takut dia sama saya. Beneran. Bentar ya. Saya buka ya. Orang idiot kok sombong. Yang satu, gimana? Idiot sombong. Bilang saya sombong. Aduh, Cynthia, ternyata itu pada laki. Orang idiot tapi sombong. Kita sendiri enggak paham. Ada Tuhan takut sama malaikat. Ini Tuhan KW 1000. Ada Tuhan takut sama malaikat. Ya, cuma bilang training doang. Kawan saya belum nggak pernah menang kok selama ini. Saya bertanya kenapa ada Tuhan takut sama malaikat? Makanya saya bacakan ayatnya dulu sama kamu. Boleh. Coba baca. Masuk gua di Jangan kau siksa dirimu. sini. Apa? Mana pernah aku tersiksa? Kumpulannya gak pernah menang lawan saya. Masih loading. Jangan masih- sombong. Bukan sombong, yang menang lawan saya. Buktikan. Berani gak buktikan? Jangan turunin saya. Ya ini aja kok nggak jawab. Kenapa Tuhanmu diberi kekuatan? Saya nggak pernah. Ya, soal itu tidak saya yang lain nggak pernah saya turunkan. Karena kamu modal Kenapa? congor. Loh, ini modal Dalilnya ayat aja saya. kok nggak tahu. Loh, Di mana Mana Yesus tidak menerima tahu. kekuatan dari malaikat? ya. Kenapa? Cuma, hah? Ilmu cuma menang framing doang. Oke, tapi di situ. Apakah itu terjemahan yang benar? Ya nggak tahu. Itu Bibelmu. Karena aku yang benar. Itu kalau nggak tahu kok jangan saya salah dia. Ternyata nggak benar kitabmu. Oke, Kamu nggak jelaskan. benar. Kitabmu benar ya? Terjemahannya. Kitabmu tidak Terjemahan bisa benar. salah. Terjemahan bisa salah. Oh, ya terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Oh, original teks itu firman Tuhan. Yang terjemahan firman Tuhan atau bukan? Itu terjemahan firman Tuhan. Kenapa bisa salah? Itu terjemahan bisa salah karena menerjemahkan manusia. Berarti firman Tuhan bisa salah. Terjemahannya bisa salah, original teksnya enggak. Firman Tuhan bisa salah. Sudah ku jawab dari tadi, kenapa kau ngotot? Terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Terjemahan bisa salah, original teksnya enggak salah. Terjemahan itu firman Tuhan atau bukan? Pertanyaanmu bisa ku jawab. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahan itu. Terjemahan firman Tuhan atau bisa bukan? salah. Berarti firman Tuhan bisa salah. Lalu Berarti terjemahan firman Tuhan bisa salah. Karena itu dipengaruhi oleh denominasi. Berarti firman Tuhan bisa salah. Original teksnya nggak bisa salah. Ya terjemahannya bisa salah. Terjemahan bisa salah. Apakah terjemahan firman Tuhan? Terjemahan bisa salah. Apakah terjemahan firman Tuhan? Terjemahan itu terjemahan firman Tuhan. Terjemahan bisa salah.
Udah. Kasihan kau. Kau lihat di teman-teman yang Kasihan. Saya masih menaruh rasa iba dengan Kristen-Kristen yang lain. Masih banyak saudara kami Kristen yang mau belajar dengan baik. Masih banyak. Jangan kau permalukan semuanya. Jangan kau permalukan saudaraku Kristen yang masih mau belajar dengan kau mengatakan firman Tuhan. Terjemahan adalah firman Tuhan. Terjemahan tidak bisa salah. Kenapa bisa salah? Karena itu terjemahan. Kok terjemahan itu firman Tuhan? Firman Tuhan. Kenapa bisa salah? Karena itu terjemahan. Apakah terjemahan firman Tuhan? Firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Aku sudah bilang, kami tidak akan pernah menerima ilmu dari setiap lisan dari kalian. Gak ada ilmu yang keluar dari mulut kalian, itu gak ada. Oke, pahami itu dengan baik. Gak akan ada ilmu yang kami terima dari kalian. Cuman, diskusi ini harus dibangun. Kenapa diskusi ini harus dibangun? Karena agama kalian itu memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, menjadi Kristen. Ya, kami mana mau menjadi Kristen. Maka karena itulah kami menghalau gerakan itu, gerakan amanat agung itu dengan mencoba untuk menetralisir otak kalian supaya kalian itu paham terhadap Bible itu sendiri. Halo, semangat siang dari gereja mana, saudara Bocek? Halo. Kami paham, kami nggak mungkin nerima ilmu dari mulut-mulut kalian. Tidak akan mungkin kami nerima ilmu, itu mustahil, nggak mungkin. Bila yang dibahas adalah keyakinan kalian, udah pasti kami tidak memiliki manfaat sama sekali dari lisan kalian. Karena apa yang kalian ucapkan itu sesuatu yang berbantahan dengan kitab kalian sendiri dan berbantahan dengan Yesus. Bagaimana bisa kami mendapatkan ilmu? Kami melayani kalian untuk menjadi pelajaran bagi saudara-saudara kami yang lain, bagi umat Islam yang awam, supaya tidak murtad, supaya tidak keluar hanya gara-gara Indomie. Jangan tinggalkan agama yang sudah benar dengan masuk mengikuti agama yang pemeluknya sendiri bingung untuk menentukan Tuhan atau apa ini kok diberi kekuatan. Nah, teman-teman naik ke sini tuh jangan emosi, santai, relax. Saya akan membimbing kalian, akan saya berikan konseling gratis. Ya sampai 10 SKS pun saya rela saya berikan untuk kalian supaya kalian itu belajar dengan baik. Di gereja mana ada kalian diajarkan secara mendetail tentang isi Bible? Mana ada? Susah kalian dapatkan itu, susah. Untuk itu, Bang Suma hadir di sini untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa untuk memahami Islam atau Kristen menjadi pilihan jalan terakhir. Halo, semangat malam. Iya, semangat malam. Dari Kristen, Abang. Ya, assalamualaikum. Dari Kristen? Mualaf, Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang ingin disampaikan, Abang? Iya, Bang. Gimana ceritanya itu, Bang? Dari pasang tren itu. Dari pesantren. Iya. Yang udah hamil itu, anak pasang tren itu. Pesantren hamil itu melanggar Al-Quran, melanggar perintah. Dalam Al-Quran la taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina, itu enggak boleh. Jadi jangankan melakukan pencabulan terhadap santriwati di pondok pesantren, mendekati mereka saja dengan niatan untuk zina itu diharamkan dalam Islam. Jadi di Indonesia ini kan beredar sebuah kitab yang bernama Bible. Dan itu menjadi bacaan bebas oleh kalangan manapun. Di dalam Bible diceritakan tentang pencabulan, persinahan. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu ketika mereka berzina. Menantu-menantumu perempuan tidak akan aku hukum apabila mereka bersundal.
Belum lagi di dalam Bible ada orang bapak-bapak diperkaos oleh dua anak gadisnya secara bergantian sampai anaknya hamil. Sangat sangat bisa jadi mereka pelaku-pelaku yang tadi Anda sebutkan itu membaca dari situ. Iya toh? Aku tidak akan menghukum, aku tidak akan menghukum, aku tidak akan berikan ganjaran apabila anak-anakmu perempuan melakukan ini, melakukan itu. Lah, itu kalau anak-anak perempuan membaca, ya bisa jadi itu diperhatikan. Apalagi kalau itu sudah tak ada kendali iman di sana. Tidak melihat, Tapi Bang, tidak menyadari bahwa Tuhan itu maha menyaksikan. Tuhan itu maha melihat. Itu yang bahaya itu Bang. Kalau sudah kayak begitu. Nah, karena Tuhan yang umat Islam maha melihat. Kapan kau bersinah dimanapun kau, Tuhan melihatmu. Nah, Tuhan Anda Yesus maha melihat enggak? Lawang dia diberi kekuatan sama malaikat. Mana tapi dong? itu nanti Bang, kiai itu nggak bisa masuk neraka tuh. Iya masuk neraka lah. Kalau dia tidak bertaubat, taubatan nasuha, minta maaf kepada seluruh yang menjadi korban dan korban-korban ini tidak memaafkan, dia harus mempertanggungjawabkannya di api neraka jahanam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pura-pura mualaf juga Bang Hantu. Saya Muslim. Oh, kirain pura-pura mualaf juga kayak pengikut Paulus ini yang di atas. Iya, gimana? Saya mau bertanya, bagaimana saya bisa yakin adanya surga dan neraka? Anda mati aja, mati. Anda mati. Anda mati. Kalau Anda mati, Anda pasti tahu. Karena di saat ini kan masih ranah iman. Jadi kalau Anda ingin yakin sepenuh hati, ya tanpa kemudian Anda mempertebal iman berdasarkan kaidah Islam, Anda boleh mati, izin. Ada baygon, minum, coba. Saya pastikan Anda akan tahu neraka itu seperti apa. Begitu saudaraku Hantu. Enggak. Halo saudara Never, masih mau menyamar mualaf? Itu aja tadi Bang, cuman Nah, kapan terakhir Anda kira ke gereja? tadi nggak masuk neraka yang udah Oh, itu masuk tadi. neraka. Iya. Masuk neraka. Nggak sama seperti di agama Anda. Semua dosa sudah ditebus. Di Kristen itu agama bukan hamba Tuhan. Bung, Kristen itu bukan hamba Tuhan lagi. Kristen itu anak Tuhan. Makanya Kenapa Kristen bilang itu Bang? Memang dalilnya begitu kok. Paulus yang mengajarkan kalian bukan lagi anak Tuhan, bukan hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan. Ayo. Udah pernah jumpa Abang Juma sama Tuhan Yesus? Enggak. Mana Enggak, biasa tapi dia. Enggak ada Abang KTP-nya dia Juma untuk beli bilang-bilang tiket ke kayak gitu. Indonesia. Apa? Kenapa Kenapa? Abang Juma bilang kayak gitu? Paulus yang mengatakan itu, Paulus. Terus sama Abang Juma Paulus bilang kayak gitu. Di dalam Galatia 4 nomor 7 coba. Galatia 4 nomor 7 coba Anda baca. Coba saya pengen dengar. Al-Quran itu Bang, yang baru di apa itu dihafal, dibuat itu. Galatia Al-Quran. 4 nomor 7. Kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu anak-anak Tuhan, pewaris surga. Cie. Iya. Cie. Kalau emang Abang sudah apanya itu bukan kayak gitu. Iya, kan kayak suaranya itu bukan kayak gitu caranya. Bang, kenapa di agama Anda itu diajarkan menyamar? Kenapa? Enggak ada itu Bang. Kenapa? Tanya dulu. Kenapa di agama Anda itu diajarkan untuk berpalsu-palsu ria? Itu kenapa? Pilih pisat. Enggak ada Kenapa? itu Bang. Pilih- Dan bukan sekarang itu Pak Bang. Pilih pisat. Iya, dalam agama Kalian bisa dengan semangat agama palsu, itu yang dibilang Bang dengan Juma, cara sekarang mengelabui, dengan cara berpura-pura.
Filipi 1:18. Kenapa bisa kayak begitu? Enggak ada itu sama agama. 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22. Bisa menjadi apa saja demi mengelabui orang. Karangan Abang Juma itu. Hei, dalilnya 1 Korintus 9. Karangan Abang Juma itu. Hei, Hmm. agama Anda itu memang suka berpura-pura. Suka yang palsu-palsu ria. Semuanya dipalsukan. Semuanya dipalsukan. Anda masuk ke sini mengaku mu'alaf. Apakah itu bukan palsu? Palsu. Anda mu'alaf tadi. Mualaf. Nah, kalau Anda mu'alaf, sholat maghrib itu berapa rakaat? Iya, di Palau lah dia. Yang itu. Gini bang. Kalau sholat itu bang, gini. Enggak lah teman-teman. Sholat itu kan. Coba. Nggak- Anak-anak nggak saya di pakai bawah kolor, lihat. kan. Lihat kelakuan mereka. Lihat Nggak kelakuan. nggak pakai Lihat. kolor kan kalau sholat Lihat itu. kelakuan. Nah, coba. Lihat kelakuan mereka. Ayo. Lihat kelakuan mereka. Kalau sholat itu. Ya, Tuhan Anda keluar dari kubur pakai kolor enggak? Tuhan Anda keluar dari kubur pakai ketahuan dia. Karena ya dia sekarang. Ketahuan bukan mu'alaf. Karena ya dia sekarang ke Muhammad itu. Jujur dulu. Dalam kubur kan. Jujur dulu. Dalam Mu'alaf kubur. atau bukan? Mu'alaf atau bukan? Dalam kubur kan. Muhammad itu. Ketahuan. Penipu. Lagi Makanya mempraktikkan kan. Jangan baca-baca aja Al-Quran 2122. yang bukan. Maaf abangku, masih ada Kristen yang sehat. Jangan permalukan semua Kristen di dunia. Maafkan teman-teman kalau ada kelakuan dari saudara kalian Kristen melakukan hal seperti itu karena memang mencontoh isi Bible. Di Bible memang ada kayak begitu ajarannya. Boleh berpura-pura. Itulah dia. Itulah dia si jali-jali agama jangkrik. Kalau Bang Juma punya ilmu, silakan hadapi saya. Boleh. Nah, silakan hadapi saya. Jangan orang-orang awam. Baik. Ya. Ya. Iya, silakan Pak. Jadi ini tidak awam ya? Nah, Anda tidak awam? iya silakan. Oke, Iya. silakan buka Saya kamera boleh kalau bertanya? tidak awam. Orang Saya tidak boleh awam kok bertanya. Buka kameranya Bang, buka kameranya. Silakan. Katanya nggak awam. Kok tiba-tiba mau bertanya? Jangan hadapi yang awam. Hadapi saya. Quranmu Oke. itu Boleh nggak tulis saya di bertanya? belakangnya. Nah, Buka kamera, buka kamera. Buka kameranya, silakan. Buka kamera. Kita diskusi. Quran Anda boleh dongeng semua. buka Ya. kamera, kita diskusi. Nggak usah kayak gitu. Buka kamera, kita diskusi. Anda bertanya, saya menjawab. Silakan. Saya kasih Anda 5 pertanyaan. Habis itu, Kan bawa Quran kalian dongeng? buka kamera, Anda saya kasih 5 pertanyaan. Enggak, mau Berturut-turut. saya buktikan enggak? Habis itu Quran Anda boleh kalian dongeng? turun atau saya bertanya 1 pertanyaan. Gitu. Silakan. Enggak, buka biar saya kamera. buktikan. Anda dikasih bonus 5 pertanyaan loh. Setelah itu Anda boleh kabur. Kenapa jadi ketakutan? Halo, semangat malam saudara Christian. Ya, selamat malam dulu Bang Juma. Baik, Lu kabarnya Bang? Alhamdulillah saya sehat, Masya Allah. Silakan, silakan. Buka kameranya, kita diskusi.
Apa jaringan ini bang? Ah, gitu dong. Buka. Tunggu bentar bang, jaringannya ini. Oh, jaringan. Tunggu bentar ya. Siap. Gangguan jaringan juga ini. Jadi saya mau belajar sama abang ini. Silakan, Bang. Hei, wes. Ayo, kok lama? Ayo, Bang. Ayo, yuk, yuk, kabur. Bilang, kalau mentalnya masih mental sendal jepit, jangan naik. Coba yang muslim, upayakan kalau bisa jangan multi dulu, atau dibatalkan multinya kawan. Halo, semangat malam. Halo bang, selamat malam. Malam juga dari Kristen, Abang. Muslim bang. Oh, mau menjelaskan tema atau gimana Bang ini? Iya, yang saya mau tanyakan cuman hamba-hamba Oten yang tadi yang naik bang. Ngakak sekali. Makanya, ya gitulah. Itulah kita ada di sini untuk memberikan edukasi kepada mereka. Biar mereka bisa tersadarkan. Gitu Bang ya. Iya bang. Masih ada yang ingin disampaikan? Lanjut aja bang. Siap bosku. Siap. Ini ada 40 agar batalkan permintaan yang muslim. Halo, semangat malam. Halo. Ya, selamat malam. Malam Abang. Dari Kristen Bang. Ya, Kristen. Ya, silakan buka kamera kita diskusi. Silakan. Saya belum bisa buka kamera pengguna baru. Oh iya, iya betul. Halo? Iya, halo juga halo. Halo Bang, halo. Ya. Mau menjelaskan tema ini silakan. Saya mau itu masalah saya berbeda ibu jaring ibu nggak mau Halo, halo, halo. Halo, semangat malam. Halo saudara Bang Nas, dari mana? Assalamualaikum Bang, saya dari Aceh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Saya Bang? berdoa. Saya adalah penggemar Abang dan berdoa selalu juga. Abang Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala, jangan takut, jangan gentar Bang. Allah akan melindungi kita semua. Alhamdulillah. Doa kepada Abang, moga konten-konten itu Bang Berdoa sebanyak kepada Allah Bang. tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Amin. Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Amin. Semangat Bang semua. Oke. Selalu Baik, semangat terima Bang. kasih semua. Siap. Baik Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, betul.
Halo, semangat malam. Halo, Bang Pandai. Selamat malam. Teman-teman non-muslim multinya terlalu ramai, teman. Masih ada 40 permintaan. Halo, semangat malam, saudara. Halo. Halo, semangat malam. Halo, saudara Christian. Halo. Ya, halo Bang, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam juga. Silakan. Oke Bang. Aku nggak bisa cam ini Bang, soalnya jaringan nggak bagus, nggak stabil ini. Coba. Itu udah bagus. Coba. Enggak, jaringan nggak stabil nanti. Diwajibkan buka kamera soalnya abangku. Jangan keras kepala. Halo, semangat malam. Halo. Hai. Ngapain selfie di foto profil sendiri, Bang? Ah, ada kerjaan, tay. Selfie di profil sendiri. Kalau nggak capek. Ayo teman-teman muslim, multinya dibatalkan boleh kan ya? Boleh dong. Teman-teman muslim kan kesini untuk mendengarkan dialog lintas agama kan ya? Lintas agama berarti perbincangan beda agama. Kalau saudara naik kan muslim, masa mau dialog sama saya muslim? Maka dari itu dibatalin boleh kan? Iya kan ya? Ini permintaan ramai kali. Masih 30-an. Sahabat Muhammad Saleh Fadzri, selamat bergabung Bang. Masa saya harus kutuin satu-satu? Ini ku naikkan dari tadi. Tapi nggak ada yang naik. Gimana dong? Ah, nyangkut satu. Halo, semangat malam, Saudara Lim. Semangat malam Bang Suma. Malam juga. Dari gereja mana abang ini? Dari Protestan Bang. Kristen. Silakan abang buka kamera. Saya lagi di luar Bang. Di sini gelap Bang. Oh. Saya lagi di luar Bang. Di sini gelap betul. Iya, nggak apa-apa. Kita diskusi pelan-pelan, nggak apa-apa. Buka aja kameranya. Saya minta maaf saya tidak buka kamera ya Bang. Pasti Boleh. diturunkan sama moderator bang. Kalau nggak buka kamera. Ya udahlah kalau saya sampai rumah lah Bang ya. Saya masih di luar ini. Ya udah. Nanti kalau udah sampai rumah naik aja ke sini abang. Oke. Oke, saudaraku ditunggu. Halo, semangat malam. Ya, malam. Buka kamera bang. Ya. Ini ada tema, silakan. Bagaimana bisa sembahan saudara diberikan kekuatan sama malaikat?
Saya sedih mendengarkan itu. Silakan. Paparkan itu maksudnya itu Yesus yang mana, harus biar paham. Di dalam Lukas 22, Tuhan Anda berdoa. Dan doanya didengar dan dikabulkan oleh penciptanya. Lalu penciptanya mengutus seorang malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Anda. Jadi Tuhannya Yahudi mengutus malaikat untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Anda yang lemah itu. Nah, bagaimana Anda menyikapi? Terbongkar rahasia bahwa Tuhan Anda diberi kekuatan. Silakan. Ya, poinnya apa? Esensinya apa ya? Tuhan ikuti. Ya, Intinya mau kemana pembicaraannya? udah sangat jelas. Kok masa nggak pura-pura nggak tahu atau kacamata menutup otak ini, Bang? Harusnya kacamata menutup mata, bukan menutup otak. Tuhan Anda berdoa kepada Maksudnya Tuhan gini. Nah, silakan. Menerima kekuatan, kekuatan apa ini? Ya, Anda lihat kekuatan apa? Mungkin kekuatan supaya dia bisa makan kacang lengkap kulit. Itu apa? Aku pun nggak tahu. Makanya kalau nggak tahu premis judulmu ini masih ngambang. Biar jelas dulu poin Tuhan pembicaraan saudara, kemana. Tuhan saudara berdoa kepada Tuhannya Yahudi, sehingga Tuhannya Yahudi mengutus malaikat untuk mencas. Karena Tuhan Anda lobet. Nah, saya ingin tahu kok bisa Anda orang Indonesia punya otak. Katanya anak Tuhan, tapi kok otaknya kayak anak kucing. Makanya gini deh. Tuhan di dalam kekristenan itu disebut Yesus Kristus. Nah, Kalau itulah Anda yang cuma aku bilang. membahas tentang Yesus, bukan, Anda ini nggak paham. Makanya kalau berbicara tentang Yesus yang secara antropologi kita tadi membahas sosiologi, Tuhannya Yahudi. Ya gimana kita mau berdebat, pengetahuan Anda nggak ada tentang Tuhan itu. Anda, Jadi apa yang mau didebatkan? Tuhan Anda bernama Yesus itu berdoa kepada Tuhannya Yahudi yang bernama Elohim atau Yod-Heh-Vav-He itu, supaya Tuhannya Yahudi Elohim mengutus malaikat, memberikan keselamatan, memberikan keputusan kepada Yesus terhadap perkara yang Yesus hadapi. Tuhannya Yahudi menerima doanya, mengabulkan, mengutuslah malaikat untuk turun ke bumi, memberikan asupan sayur bayam kepada Tuhan Anda supaya kuat kayak Popeye. Nah, Anda orang Indonesia punya otak makan tahu, makan tempe. Bagaimana Anda menyikapi diri Anda yang sedang sadar, sesadar-sadarnya menyembah manusia yang diberi kekuatan oleh Tuhannya Yahudi? Masih pura-pura lagi bertanya. Hanya kau nggak paham. Jadi dalam kekristenan itu Tuhannya itu Yesus Kristus. Jadi jangan kau sunah-sunah. Jangan kau sunah-sunah. Tuhan Anda berdoa kepada Tuhannya Yahudi supaya diberikan kemudian kekuatan. Nah, turunlah malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Hingga keringatnya seperti titik-titik darah. Baik, Tuhan kok begitu amat. Nah, sekarang bagaimana Anda menemukan diri Anda dalam keadaan hidup? Boleh dibilang waras juga tidak. Dibilang tidak waras kepada sosok makhluk yang memiliki kelemahan. Jadi kekristenan itu gini deh, dibutuhkan kondisi di mana dia menerima kekuatan dari malaikat. Itu. Kau cuma narasi tapi nol pengetahuan. Apalah ini? Cuma kau bahas ini apa, tentang apa? Makanya kau membahas tentang teologi kah, kristologi kah, antropologi kah? Mau membahas tentang apa? Tuhanmu yang bernama Yesus itu menerima kekuatan dari malaikat. Itu loh. Bagaimana Anda menemukan diri Anda
dalam Di dalam keadaan kekristenan itu bukan mengenal sebagai sosok, bukan sebagai bentuk, tetapi sebagai firman. Makanya kau udah salah nih. Makanya kau mau bahas tentang apa? firman itu dibentuk berarti sudah berbentuk daging dia. Berbeda, justru di dalam Bible itu firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Makanya di Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Elohim, jadilah. Jadi Kenapa Tuhanmu di dalam menerima teologi, kekuatan dari malaikat yang mana? Yang kalau mana? dia Tuhan? Yang mana? Yang mana yang kau bahas? Secara apa? Antropologika? Sejenis manusia kah? Tuhanmu Atau kau mau berbicara apa? Pengetahuan apa rupanya? menerima kekuatan dari malaikat. Tompel. Tahu kalau cuma mau tampil pansos, jangan di sini. Kau pakai celana dalam, keliling kota lari, pakai sepatu perempuan, pakai BH, udah kau keliling, kau pasti terkenal itu. Jangan kau ke sini kalau otakmu nggak ada. Karena di sini tempatnya orang dialog lintas agama. Paham? Halo, semangat malam. Halo, Ya, dari Kristen. assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari Islam. Iya bang, saya Islam. Silakan, ada yang Anda ingin lakukan di sini? Enggak bang, saya cuma ngefans aja sama abang. Oh, ya, itulah salah satunya. Atau enggak usah? Ditanya pun susah bang ini. Tapi berani naik. Ditanya nggak bisa menjawabnya. Jadi kan banyak permintaan tapi nggak bisa dinaikkan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena banyak teman-teman Muslim yang juga lagi minta naik gitu. Padahal sejatinya nggak usah lah. Batalkan aja lah permintaannya kan gitu. Ya kan? Biar saya bebas menaikkan teman-teman kita gitu loh bang. Halo, semangat subuh. Halo. Halo. Halo bang, Dari Kristen, dari Islam. saya Islam bang. Maaf bang ya. Ya, nggak apa-apa bang. Ada yang bisa dibantu? Nggak ada bang, lanjut aja bang. Saya nonton aja. Oke, makasih. Saudara Hadolo. Saudara Hadolo. Dan habisin waktu. Waktu terbuang percuma. Hanya ingin mengatakan aku mendukung bom-bom. Halo, semangat malam. Halo bang. Malam. Dari Kristen. Ya, Kristen, Protestan, Katolik, dan seluruh Kristen. Gimana? Hehehe. Kayak Paulus. Iya, kamu Juma. Kayak Paulus. Begini Juma. Ayo bang, buka kameranya bang. Buka kamera. Ayo, buka. Kamu buka dulu maskermu, baru saya buka kamera aku, Juma. Buka kamera bang, nggak usah ngamuk, nggak usah marah-marah. Nggak usah kau pakai bahasa-bahasa, nggak usah. Pakai bahasa Makassar saja. Biasa kita, sama orang Makassar. Iya, buka kameranya. Kau buka dulu maskermu. Baca Kenapa harus? terus? Kenapa marah bosku? Saya nggak pernah marah, saya nggak senang.
Orang hujat-hujat agama orang. Agama Anda saya hujat di mana? Orang Makassar soalnya. Sensitif juga moderator kayak ini bilang. Halo, semangat malam. Astagfirullahaladzim. Aduh, tolong bang. Salah pencet nih. Aduh. Plus ketik-ketik nih. Iya bang. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Kenapa orang tua? Ini ada tema Yesus menerima kekuatan. Bagaimana Pak Tua menyikapinya? Silakan. Halo. Halo Tua. Halo Astri Sorong. Dia punya 2 kodrat. Gereja mana Pak Astri? Loh kok 2 kodrat? Ya. Apa orang Islam dikatakan itu? Alamak. Nah begini Pak Juma. Ya. Ini, Iya gimana? ini begini Pak, Yesus mempunyai 2 kodrat. Sebagai ilahi dan sebagai manusia. Di mana Yesus mengajarkan kalau dia 2 kodrat? Di mana? Ya. Dia Di kan mana dikatakan anak manusia, dikatakan Di mana anak Yesus? manusia. Itu kan kesaksian Anda. Kesaksian Yesusnya kalau dia 2 kodrat di mana tertulis? Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu Anak manusia udah disebut anak manusia. Yang saya katakan dia mengaku 2 kodrat. Iya 2 kodrat lah. Di mana Yesus mengatakan dirinya 2 kodrat? Tidak perlu dia katakan. Berarti Anda saksi palsu. Berarti Anda saksi dusta. Terus kau bilang kita orang palsu gitu. Anda bersaksi dusta kalau begitu. Bukan, jadi Anda mengatakan kita palsu gitu ya. Anda yang bersaksi palsu. Anda mengatakan kita palsu. Yesus tidak pernah mengatakan dia 2 natur. Anda mengatakan Yesus 2 natur, berarti Anda berdusta. Begini aja. Kalau begitu kitabmu bagaimana? Gak ada hubungannya. Kitab saya mengajarkan bahwa Nabi Isa diberi kekuatan. Nabi Isa diberi kekuatan. Nabi Isa diberi kekuatan. Yesus diberi kekuatan. Wajar kalau dia diberi kekuatan. Dia Nabi, dia Rasul, dia utusan Tuhan. Nah sekarang kalau di Kristen Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa Yesus diberi kekuatan? Buka kebun Ragunan, kitabmu tuh, tau nggak? Buka Ragunan, kebun Ragunan tuh, kitabmu tuh, ada sapi betina, ada laba-laba, ada gajah, ada kuda, semuanya ada. Itu piaraan, itu namanya buku piaraan. Cara Opung. Opung. Mana Mi? Ada Mi. Naomi. Naomi ko dong. Ses saja ini. Ses Opung. Iya. Ses satu aja ini. Kamu harus sumpahin bangan wa, ini atau Mangkasar karena Anjo bilang ke kana.
Oh, baru Aduh. banyak tuh nih. Masih awal betul nih, Wan. Halo saudara Yeremia, Ya, silakan buka kameranya. Sawi. Ya, Saudara Lewis aku ini. betul baik. Oke. Halo, selamat malam teman-teman yang lain. Yesus menerima kekuatan ini. Iya. Kenapa bisa ada Tuhan menerima kekuatan? Ini Tuhan apa ini? Tuhan KW kah atau apa? Langsung diturunkan. Halo, silakan buka mic-nya, anak muda. Ya, oke. Silakan. Iya, kenapa bisa Yesus diberi kekuatan sedangkan dia Tuhan? Karena dia diutus dulu menjadi manusia, menjadikan Siapa yang mengutusnya? dia diutuskan oleh Bapa yang menciptakan alam semesta. Berarti ada yang mengutus Yesus. Iya, kan sebelum kan Adam Hawa kan sudah jatuh Ini ajaran-ajaran dari bayi sampai nenek-nenek, kakek-kakek gitu aja terus fitnah. Fitnah yang diajarkan kepada kalian itu. Fitnah terhadap Nabi Adam. tapi benar dikasih contoh. Kita di kan mana Nabi contoh sebagai manusia. di mana Nabi Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya? Dari Hawa. Gara-gara Hawa Dalilnya? makan buah terlarang. Dalilnya itu dari perjanjian lama itu. Tapi dalilnya Hawa mana? ini. Hah? Dalilnya mana? Kejadian, tunggu dulu. Ya. Di mana dia mewariskan? Di mana dia mewariskan dosa kepada keturunannya? Dosa kepada keturunannya. Itu tidak mewariskan dosa. Ah, berarti tidak ada kan dosa waris? Tapi dia jatuh dalam dosa karena iblis menggoda dia melalui ular toh. Kasih sahabat jaga benar. Jadi dia makan. Yang melanggar siapa di situ? Yang melanggar Hawa karena tergoda dengan godaan iblis. Nah, terus kenapa kita yang salah? Makanya kenapa sudah jatuh dalam dosa. Makanya diutus Tuhan Yesus untuk menghapus dosa itu. Dosa apa? Sebelumnya nabi-nabi. Dosa apa yang dihapus? Dosa kita. Apa dosa kita? Apalagi Le? Apa dosamu Le? Boko manuk. Yang suka berbohong, suka fitnah, suka mencuri, yang berzina. Datang Yesus ke bumi menebus mereka gitu. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, tapi mereka tidak mengerti. Jadi sekarang kalau ajaran Tuhan Yesus ya. Orang Kristen sekarang kalau berdosa bagaimana cara nebusnya? Wih, mana ada turunkan atau turunkan ini? Kalau orang Kristen sekarang melakukan dosa bagaimana caranya lagi menghapuskan? Nah itu kita minta ampun sama Tuhan, tapi minta ampun, ujung-ujungnya minta ampun. Perang sayangin atau pura mau ditebus. Apa bertobat tuh kan dah. Bertobat. Ujung-ujungnya bertobat. Kenapa nggak bertobat aja orang-orang yang melakukan dosa ini? Ngapain harus ditebus pakai mati, sandiwara, disalib lah segala macam? Kenapa nggak bertobat aja? Memang
Memang harus disalib bang. Disalib, memang harus disalib karena itu sudah tertulis. Mama. Melihatkan Tuhan Yesus. Oh, bodoh. Ya. Kenapa Nah, kenapa Tuhanmu diberi kekuatan? masih awam aku nih. Ya, kenapa Tuhanmu diberi kekuatan? Nah, beri kekuatan, memberi kekuatan guys. Kan saya tahu sama Mana den puang di bengang kekuatan mana oleh ri puang yang lain? aku kira tadi. Tunggu dulu. Ini yang terus kejadian 19 kok diketik terus sih bikin makruh puasa aja. Halo saudara bangsat, semangat subuh. Penting. Saudara bangsat, saudara Asri Sorong, manilaku sampak dipelok nabi ate main. Nggak ada yang mau bicara, Cok. Dasar penakut. Cuma itu aja aku tahu. Apa itu? Kasih naik katanya, kasih naik. Si naik begitu naik diam-diam. Penakut mereka. Ini kata mereka sebenarnya memang semua. Halo, semangat malam. Aku saling-saling rajung dulu nah. Tumbe. Apa rajung dulu ya? Bagus ini. Hah? Jeremia orang mana ini? Toraja. Oh Toraja. Ustaz sih. Toraja bicara misal-misal nah. Assalamualaikum bang. Juga asli Toraja juga apa? Tenia. Topalo pun aku. Oh sama. Assalamualaikum bang. Walaupun kaki. Kalau pokoknya itu Oh mama Masya Allah. Kalau aku tak duri. Oh duri Henry Kang le. Ya. Ya basia. Ya basia bamua. Oh ada bontong. Baraka. Dan tidur itu. Baraka. Biar sendiri kan? Bontong kan. Oh. Setelah tekalat sama aja lu. Makula kasihna. Makula bari basa. Makula bongi. Siapa itu bahasa nah, ngapain natin na Iya betul soalnya aku. Makula Makula manuk. Orang Andre kan coy. Orang Andre kan cuy. Ya. Halo saudara BR. Windu. Apa tuh Windu? Apa sanga? Apa mau windu Jasmine? Apa bahasa Kang itu? Apa tuh? Apa mau kuah? Mau apa itu sama nih? Apa nih? Lanjut. Ada nih Alkitabku ini. Mau belajar tapi tidak jadi nih. Ya sudah. Apa mau ngelajar melo-melo namun paham nih. Bicara misal-misal. Ada nih Alkitabku ini. Oke, sudahlah. Na nyambung. Apa ini? Halo saudara Sen. Saudara Alex. Halo. Halo juga. Saya Kristen bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ke kamera saudara. Saudara Jasmine bisa kita beri ruang teman kita Kristen ya Sampu. Oke. Ye terima selamat Ki Kuru Sumanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan bang? Gelap nih. Kau tengok itu. Oke. Gelap nih. Ya, halo saudara Alex. Ya. Dari mana ini? Alex turun.
Bekas. Kristen apa? Karismatik. Besok lagi aku naik ini. Aku KBP. PBB. KBP. Oh, HKBP. Iya, oke. Iya. HKBP. HKBP. Batak ya? Iya. Oke. Besok aku naik lagi nih. Besok aku naik lagi. Iya, saudara Jeremia silakan mandi dulu, mandi. Mana bobok solat kandepekan le. Oke. Lagi Bang. Halo Bang. Iya. Silakan. Bagaimana Anda menyikapi tema saya ini? Yesus menerima kekuatan. Silakan. Yesus menerima kekuatan, ya berarti harus kita lihat dulu dalam konteks kenosis ya, di Filipi 2 ayat 7, yaitu ketika ketika Sang Firman mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, aslinya dia adalah pemilik kuasa itu, tapi karena dia memilih jadi manusia yang terbatas, dia membatasi dirinya secara sukarela. Jadi saat dia bangkit dan menerima kembali kuasa itu adalah pemulihan kemuliaannya. Bukan karena dia awalnya lemah, lalu dikasih modal kekuatan oleh pihak lain. Logikanya, kalau dia cuma manusia biasa, mana ada manusia yang sanggup menampung segala kuasa di surga dan di bumi? Hanya Tuhan yang bisa menampung kuasa besar itu. Gitu. Nah, Bang Zuma juga bilang Yesus cuma menerima kekuatan di luar. Coba dibaca di Yohanes 10:18 tentang nyawanya berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah Bang, nabi mana di bumi yang punya kuasa atas nyawanya sendiri? Yang bisa mati lalu bangkit lalu pakai kuasanya sendiri? Cuma Yesus. Ini membuktikan kekuatannya melekat dalam dirinya sebagai firman yang hidup gitu. Oke, udah. Saya. Oke, baik. Nabi mana di atas muka bumi ini memiliki kapasitas seperti Yesus? Ya, saya katakan seluruh nabi tidak ada kesamaan persis terkait dengan mukjizat yang diberikan kepada mereka. Saya akui Yesus mukjizatnya satu-satunya pemilik mukjizat yang sama seperti Yesus itu cuma Yesus. Akan tetapi itu tataran nabi, Bung. Kalau Yesus satu-satunya nabi yang melakukan kekuatan, menampung kekuatan surga dan juga bumi, oke. Tapi di sisi lain ada yang dahsyat di situ. Apa itu? Satu-satunya Tuhan yang diberi kekuatan oleh malaikat hanya Yesus. Jadi kalau dia satu-satunya nabi, ya kami beriman. Dia adalah nabi. Dia adalah rasul utusan Tuhan. Kami beriman. Tapi kalau dia satu-satunya Tuhan yang diberi kekuatan, ya alhamdulillah kami tidak menuhankan Yesus. Yang celaka Anda. Yang celaka Anda. Karena Anda menuhankan seorang nabi yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan menerima kekuatan dari malaikat. Benar. Nah itu dia. Bagaimana Anda menyikapi sembahan Anda ternyata diberi kekuatan? Silakan. Itu kan menurut pemahaman Bang Zuma nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah ya kan. Tapi logikanya kalau dia cuma manusia biasa, mana ada manusia yang sanggup menampung segala kuasa di surga dan di bumi. Ya kan saya bilang tadi, satu-satunya manusia yang bisa menampung, ya adalah Yesus. Kenapa bisa demikian? Dijawab oleh KPR 2 nomor 22. Kesaksian Yesusnya yang menjawab itu. Di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku. Jadi dia seorang nabi yang mampu melakukan pekerjaan karena dia difasilitasi oleh Tuhannya. Wajar. Tapi kalau dalam skala prioritas Tuhan, tidak ada Tuhan diberi kekuatan, bos. Tapi coba kita mari pakai secara logika ya kan. Di Matius logika lah itu yang tadi yang gue pakai. Ya ini di Matius 28 ayat 18 Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pertanyaan saya,
Kalau Yesus hanya seorang nabi atau manusia biasa, apakah masuk akal alam semesta yang begitu luas ini diatur dan dikendalikan oleh seorang manusia? Kalau segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan total kepada di surga dan di bumi sudah diserahkan total kepada Yesus, lalu tugas Tuhan yang abang maksud sekarang apa? Menyerahkan segala kuasa, berarti Yesus memiliki otoritas mutlak setara dengan Bapa. Hakikatnya tetap Tuhan, namun dalam otoritas mandat ya mesianik gitu. Oke, baik. Kalau Anda membaca Matius 28, nomor 18, segala kuasa telah diberikan kepada aku baik di surga maupun di bumi. Yang memberi kuasa siapa? Tuhan, Bapa. Tuhan, Bapa. Menurut saudara, ketika Anda memperkosa Tuhan dengan mengatakan mengambil kekuatan itu dan dilimpahkan kepada Yesus, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan yang tadinya Tuhan itu sudah menopause? Karena kekuatannya hilang seluruhnya diberikan kepada Yesus. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa ada Tuhan yang pensiun. Udah pensiun si Bapak. Kenapa jabatan udah diberikan kepada si anak? Ini konsep apa ini? Konsep akal maksud Anda gitu? Itu yang Anda katakan ya, mohon maaf Bang Juma, saya tidak akan panik dengan melontarkan kata-kata yang tidak baik. Lanjutkan. Tidak baik. Anda yang mengatakan tadi, manusia mana yang diberikan kekuatan, kuasa, prioritas, diberikan segala-galanya kepada dia untuk mengatur bumi. Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan senior, Tuhan senior itu udah pensiun gitu maksudnya? Saya bicara pakai ilmu, pakai santai gitu. Kenapa Bang Juma terburu-buru begitu? Enggak, saya merespon orang cerdas itu ketika melihat riak. Gini, itu responnya cepat. Gini Bang Juma. Anda mengatakan bahwa Yesus menerima kuasa, segala kuasa, sehingga Anda mengatakan Tuhan mana? Apa otoritas Tuhan setelah Yesus menerima kuasa? Dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa Tuhan senior udah pensiun dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena semuanya telah diserahkan kepada Yesus. Bukan begitu? Oke Bang Juma, jadi gini maksud aku. Silakan. Berdiskusi tentang agama, janganlah dikaitkan sama perkaus lah, monopos lah, apal. Kan masih banyak bahasa yang bagus. Anda salah. Anda salah. Anda keliru. Artinya manajemen pemahaman Anda itu masih minim. Kerangka berpikir Anda itu masih tersiap-siap menghadapi saya berarti. Ketika saya mengatakan Anda memperkaos, tidak mungkin Tuhan memperkaos Tuhan. Yang dimaksud memperkaos di situ adalah hak prerogatif Tuhan Anda ambil dan Anda berikan kepada Yesus seutuhnya. Sehingga Anda bertanya, apa yang dilakukan Tuhan yang lain setelah Yesus yang berkuasa mengatur segala alam semesta? Saya katakan berarti Anda sedang memperkosa Tuhan senior yang dimana Yesus diberi kekuatan oleh Dia, gitu loh. Nah, konsep agama apa ini yang begini? Tuhan yang senior kehilangan kekuasaan setelah seluruhnya kuasa itu diberikan kepada juniornya. Sadar Anda di situ? Saya bisa boleh bertanya balik Bang Juma? Saya nggak bertanya. Tapi kalau Anda tidak sanggup menyikapi sanggahan saya terhadap pernyataan saudara, ya silakan Anda bertanya. Saya sudah menjawab sesuai yang saya tahu ya. Tapi kalau Bang Juma kurang, ya tidak menerima jawaban saya itu urusan Anda gitu. Saya tidak menerima jawaban dan saya tidak bertanya. Saya hanya mengatakan bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuai dengan ajaran kami Bang Juma. Kita kan berbeda. Ya makanya yang saya katakan tadi, apakah Bapak ini udah pensiun? Pensiun terserah. Loh kok jadi saya dikembalikan ke saya? Segala kuasa diberikan katanya. Yesus menerimanya sehingga Yesuslah yang mengatur alam semesta ini. Aduh bang. Itulah hebatnya kan. Gak logika kan? Hah? Iyalah, gak bakal sanggup manusia otaknya untuk standar hal itu. Oh sanggup bang. Tadi saya memberikan dalil KPR 222. Yohanes 4:34. Yohanes 5:36. Orang sehat itu akan memahami bahwa Yesus ini rasul.
utusan Tuhan Yesus ini sehingga dia mampu melakukan apapun. Kenapa? Karena backingannya adalah Tuhan. Anda beda. Ketika seorang utusan Tuhan memiliki kekuatan, Anda mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan itu sudah kehilangan kekuatan. Enggak. Tadi Bang Juma bilang orang-orang sehat. Beda cara berpikir orang sehat sama cara berpikir orang yang membenci gitu. Beda itu. Saudara, dengan bermanis-manis tidak akan pernah bisa menolong Anda dalam beragama. Saya bukan sedang bermanis-manis. Saya bermanis-manis, sedang bermanis-manis. Anda mempensiunkan Tuhan yang mengutus Yesus. Saya tidak pernah mempensiunkan Tuhan. Saya adalah manusia. Oke. Sekarang saya tanya, ketika yang memberi kekuatan kepada Yesus, apakah kehilangan kekuatan? Tunggu. Apa? Ketika yang memberi kekuatan kepada Yesus, apakah yang memberi kekuatan ini kehilangan kekuatan? Enggak juga. Ya enggak kan? Berarti Tuhannya Yesus masih ada. Otoritasnya Yesus ini loh Bang Juma. Yesus kan posisinya di dunia sebagai manusia. Tapi percuma itu jelas-jelaskan ya kan. Udah tiap hari itu dibahas. Anda pusing dengan konsep ketuhanan yang ada di agama saudara. Kalau saya bagaimana? Bukan pusing Bang Juma. Kalau saya pusing bagaimana Anda mengatakan Yesus di dalam dunia diberi kekuatan, sementara dia adalah Tuhan itu sendiri? Gimana dong? Maksudnya Gimana Anda bisa menjelaskan itu? Yesus diberi kekuatan, sementara dia adalah Tuhan itu sendiri. Berarti Tuhan Anda kan cuma satu. Ada Tuhan pemberi kekuatan, ada Tuhan yang diberi kekuatan. Ya. Makanya saya setiap kali buka koma saya katakan kita tidak akan pernah bisa menerima ilmu yang terlontar dari mulut saudara-saudara kita Kristen. Pasti pembodohan yang ada. Gini Bang Juma. Nggak ada ilmu yang keluar dari mulut orang Kristen itu, nggak ada. Ketika orang Kristen berbicara mengenai agamanya, itu bukan ilmu, tapi kebodohan. Jadi gini Bang Juma. Jadi kan analoginya seperti seorang presiden yang punya kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Nah, suatu hari presiden ini mau sidak atau turun langsung menyamar jadi rakyat biasa atau pelayan di desa terpencil. Saat menyamar, dia tidak memakai baju dinasnya, dia tidak bawa ajudan, dan dia hidup terbatas seperti orang biasa. Apakah saat dia menyamar, dia kehilangan statusnya sebagai presiden? Nah, ketika dia mau kembali ke istana, dia menerima kembali seluruh protokoler ya, dan tongkat komando kekuasaannya. Apakah itu artinya dia seorang lemah yang baru dikasih kekuasaan? Bukan. Itu adalah kekuasaan sendiri yang kemarin sempat dia simpan demi menjalankan misi penyamaran gitu loh. Yesus tidak punya kekuasaan saat di bumi bukan karena dia bukan Tuhan, melainkan karena dia sedang menyamar, mengosongkan diri menjadi manusia demi merasakan penderitaan manusia. Ketika kita bilang Yesus menerima kuasa, itu artinya dia mengambil kembali hak kekuasaannya setelah misinya di bumi selesai. Bung, analogi Anda itu analogi untuk anak TK. Padahal itu analogi yang sangat bagus, loh. Sekarang begini, kalau presiden turun ke rakyat jelata, apakah dia berubah wujud? Tidak. Tidak. Pencipta langit dan bumi, apakah manusia? Tidak. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Berubah wujud tidak? Tidak. Tidak. Ya kan aku jawab sesuai yang kau mau nih Juma. Gimana sih? Pencipta langit dan bumi manusia atau bukan? Tidak. Aduh, ini kenapa Anda jawab lo? Kenapa bingung sendiri Bang Juma? Kamu kayak waria bicaramu, kau kayak orang waria, setengah laki-laki, setengah perempuan kau ngomong. Sok manis-manis, tapi tidak logika. Cuman action doang. Tidak. Apakah Bapak pencipta dan bumi manusia? Tidak. Apakah Yesus manusia? Manusia. Apakah berubah wujud? Tidak. Kan udah aku bilang. Mustahil kita menerima ilmu dari mulut saudara-saudara kita Kristen apabila berbicara mengenai konsep agamanya. Itu mustahil.
Yang ada adalah kebodohan, penipuan, ketololan. Apakah Bapa pencipta langit dan bumi manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah ketika Tuhan turun ke bumi menjadi Yesus berubah wujud? Tidak. Coba beli setrika, itu anus disetrika biar tidak keriput. Siapa tahu dengan tidak keriputnya anus Anda, otak Anda juga tidak kusut. Parah kali kusutnya tuh. Otak dan anus sama-sama kusut. Tidak. Enggak. Bukan. Stres. Kalau belum cukup umur untuk diskusi dengan saya, malulah sedikit. Disaksikan sama orang Kristen yang lain, malulah sedikit. Jangan cuma modal semangat doang.